Udah ada Warkop DKI, Dono, Kasino Indro. Iya. Sekarang agak tinggian ya. Don, apa kabar Don? Baik, terima kasih. Au. Wah. Sehat ya Mas Kasino? Sehat, Don. Lu jangan bikin malu lah, Don. Ini lagi di syuting nih, Don. Syuting apa sih? Metro TV ini. Oh, tak kira kita masuk TV. Ya, kasih tahu, Bro. Lah gua kagak diajak ngobrol. Gimana sih lah? Mas Indro apa kabar Mas Indro? Baik. Baik ya. Alhamdulillah. Mas Dono, nggak capek nih mangap terus nih kayaknya nih Mas Dono. Giginya kering. Ya, tapi kan tetap ganteng. Ya nggak? Ya nggak, guys? Setuju ya. Mas Kasino juga mangap terus Mas. Nggak capek tuh mangap terus Mas Kasino. Laler nih masuk. Dari tadi udah ada 3 laler masuk. Kok kita malah kesini sih? Ada gua. Loh, Gak mau kesini, mau liburan. Apa-apa libur di sini kan. Libur itu kan nggak harus di tempat yang gimana gitu. Bosan ketemunya Resa lagi, Otong lagi. Tapi biasanya kalau Om Indro bawa wanita biasanya ke pantai nih. Itu ben sini nih. Ben banget kesini malah nih. Maaf, pakaiannya Oke. belum pakaian pantai. Iya. Kas. oke. Kalau ada gua sendiri. Iya, kok kamu ada 2 ya, Bro? Kamu yang asli yang mana, Bro? Yang ada rambutnya. Oh iya. Berarti yang itu palsu, Bro. Itu komandan. Oh, komandan. Jangkrik, Bos. Jadi Jangkrik, Bos. saya lahir kebetulan normal ya. Ini kalau Indro yang ini lahirnya di vakum. Nah, kepalanya. Makanya panjang kepalanya ya. Bung, kalau udah ada yang asli, Dono Kasino Indro saya ajak latihan bola dulu. Oke. Biar menang di film. Iya. Kita berikan tepuk tangan untuk Dono Kasino Indro. Thank you. Chips itu ada singkatannya ya, Om Ada. Indro. Cara hebat ikut penanggulangan masalah sosial. Baik, langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Om Indro yang asli pastinya ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Au, ini legend ini. Silakan duduk Om Indro. Terima kasih. Wow, luar biasa. Saya manggilnya harus Pak De Indro ya. Enggak. Saya dipanggil apapun, saya asal jangan dipanggil yang maha kuasa dulu. Jangan dong. Ya. Tapi Om Indro sehat loh, terlihat sehat, fit. Apa sih rahasianya? Rahasianya nggak usah mikir macem-macem lah. Jadi saya sendiri aja. Iya ya, jadi apa ya istilahnya sekarang tuh kata Gen Z, be real. Nah, Biu. Hah? Biu juga, Biu. Biu and Biu. Oke, Om Indro, siap. seneng nggak akhirnya ada Warkop DKI Kartun? Seneng banget ya, seneng banget karena banyak hal sih sebetulnya. Karena kebetulan saya juga di Falcon ditunjuk sebagai eksekutif produsernya untuk film ini. Seneng banget karena banyak hal yang bisa kita banyak hal yang bisa kita lemparkan ke masyarakat. Kami melihat dari Falcon, dari kami bahkan sampai dengan tingkat sekolah menengah atas itu punya SMK jurusan animasi. Oke. Artinya apa? Artinya memang kita di Indonesia ini banyak sekali SDM untuk animator. Seperti itu. Dan terbukti kalau kita lihat film-film kartun luar, kita lihat ini ya title-nya gitu. Itu pasti ada nama Indonesia. Pasti ada ya? Pasti Iya, ada. iya. Bahkan baru-baru ini orang Indonesia bisa membuat film animasi menjadi booming ya. Betul, Kayak gitu. Sebetulnya itu harapan kami salah satunya kenapa kami juga dan bersama Warkop membuat kartun ini karena ya ada satu hal yang sebetulnya kita punya SDM yang banyak tapi kok di luar ininya. Harusnya kita sendiri dong yang menghargai. Nah, menurut saya memang kita semua bangsa ini perlu belajar sejarah. Iya. Ya. Kira-kira di film ini ada scene Om Indro keluar dari bajai kakinya masuk ke got ya?
Itu masih nempel di kepala saya tuh. Semua orang ngomongnya gitu, waktu itu sakit nggak sebenarnya kayak gitu. Una pakai pakaian perempuan lagi. Nah itu dia kan. Ada nggak scene yang diambil dari film-film Warkop yang terdahulu atau memang ini benar-benar fresh? Secara gamblang bahwa ini dari sana nggak ada. Oke. Nggak ada. Tapi ini lebih sebetulnya sebetulnya logika yang dipakai logika anak kecil ya, logika kartun ya. Ya walaupun juga yang dewasa bisa mengikutinya udah pasti kayak gitu. Iya. Om, tapi kan sebelumnya ini ada seriesnya ya, terus sekarang akhirnya di layar lebar. Itu Betul. ide awalnya akhirnya dibawa ke layar lebar tuh gimana, Om? Ya karena demand ya, permintaannya seperti itu. Dan saya bilang juga tadi bahwa kita punya ini kok, kita tonjolkan dong, kita apa? Kayaknya kok nggak fair ya bangsa ini punya sedemikian banyak SDM tapi kita sendiri nggak menghargai, kita nggak kepengen menampung mereka, kita nggak kepengen menguji kepandaian mereka kayak gitu loh sebetulnya. Dengan membuat film ini, Om Indro merasa jadi lebih kangen nggak dengan almarhum Om Dono dan juga almarhum Om Kasino? Kangen. Kenapa? Karena ini kalau ditanya teman-teman saya, karena ini sebetulnya salah satu cita-cita mereka. Kami dulu aneh sendirian seolah-olah lawakan kami yang cuman verbal gitu bisa diketahuin teman-teman yang lain, maaf pelawak lain. Bisa sih pakaian juga cuman nge-jeans kaos doang, ngelawak, cuman ngomong doang gitu. Akhirnya kami merebut pasar pada saat itu. Sehingga kami kayak kesepian lah. Apalagi dulu tahu kan masanya ya, anak muda itu nggak terlalu ini sama orang tua, zaman Orde Baru kan kayak gitu. Nah akhirnya kami kayak bercita-cita someday pelawak itu harus anak muda dan harus punya pendidikan ya gitu. Karena apa? Karena selain melawak, ini bangsa pelawak, yang kurang adalah bangsa yang bisa mentertawai diri sendiri. Itu yang. Apa Om Indro yang paling bikin kangen? Momen apa dengan almarhum Om Dono dan juga Om Kasino? Sebetulnya ya, saya kan ditinggal ayah saya dari kecil. Jadi saya nggak punya figur bapak. Kangen figur bapak. Jangan diajak ngomong ini boleh nggak sih? Saya kalau ngomong ini sedih. Ya itu, mereka itu mendidik saya banget. Saya kangen banget dimarahin mereka. Saya kangen banget dihardik bahkan kadang. Bro, nggak begitu. Misalnya kayak gitu. Saya paling kecil di sana. Mereka sudah sarjana, saya baru masih SMA di Warkop itu. Jadi itu mungkin yang saya paling kangenin ya. Mereka bukan hanya sahabat, bukan hanya saudara, tapi mereka juga membentuk saya seperti saya sekarang ini. Makanya saya selalu bilang bahwa hidup saya itu dibentuk oleh 3. Satu, keluarga saya, orang tua saya tentunya. Kedua, pramuka, saya lama di pramuka. Ketiga, yaitu Warkop. Kayak gitu. Jadi, Kata-kata gile Lundro, Iya. itu dari siapa muncul pertama? Kasino. Oh dari Kasino, Itu dari Mas Kasino yang pertama ngomong gitu. Nah, anak gile lu Ndro ya. Nggak gitu kali. Gitu. Sehari-hari. Oke. Itu dari sehari-hari sebetulnya. Iya, Makanya kadang-kadang saya mikir, ini kata-kata sehari-hari jadi masuk di film ya. Sama kayak au. Baik, kita kembali lagi berbicara soal Warkop DKI kartun ya. Akhirnya memutuskan untuk membuat film animasi. Warkop DKI menjadi film animasi itu gimana pertimbangannya atau ada perdebatan nggak saat itu? Perdebatan enggak, tetapi bahwa meyakinkan diri kami, baik Falcon Picture maupun kami dari Warkop. Ya. Karena gini, kalau kita bicara Warkop, jadi setelah Mas Dono meninggal, saya berusaha betul. Kami dari dulu punya Haki, kami daftarkan nama kami di Haki. Tapi ketika Mas Dono meninggal, akhirnya karena tinggal saya sendiri, saya berpikir bahwa kelihatannya yang harus memegang hak kekayaan intelektual ini anak-anak kami. Jadi setelah Mas Dono meninggal, akhirnya saya berhasil untuk menghibahkan hak ini untuk anak-anak. Dan ini yang juga harus diyakini bahwa ini patut dibikin gitu. Karena anak-anak kami itu ternyata lebih
lebih apa ya, lebih pengen secure daripada kami dulu gitu. Karena mungkin nama ya, memegang nama. Nah, anak-anak kami yang tergabung dalam lembaga Warkop menyetujui, akhirnya kami buat. Oke, Seperti itu. yang jelas ada penerusnya ya. Iya. Tentunya bagaimana Warkop DKI, scene-scene-nya itu sudah masuk core memory kita kan. Iya. Setiap hari nonton pasti ketawa, diulang juga ketawa terus kan. Nanti kita akan bahas lagi terkait dengan Warkop DKI Kartun, jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.